Berita Sumsel 24 jam hari ini. Sultan Palembang Darussalam Sultan Iskandar Mahmud Badarudin menghadiri peletakan batu pertama pembangunan rumah tahfiz di Pondok Pesantren Kiai Marogan. Dalam kesempatan tersebut, Sultan Iskandar menilai pesantren Kiai Marogan bisa menjadi percontohan. Sultan Palembang Darussalam Sultan Iskandar Mahmud Badarudin ikut menghadiri peletakan batu pertama pembangunan rumah tahfiz untuk 1000 yatim. Pondok Wisata Marogan dan Marogan Archery Turnamen Sumatera Open Ground Archery di Pondok Pesantren Kiai Marogan. Sultan Iskandar sangat mengapresiasi perkembangan rumah tahfiz yang dibangun oleh Yayasan Pesantren Tahfiz Kiai Marogan. Menurut Sultan, yayasan yang dirintis Kiai Haji Mas Agus Ahmad Fauzan ini sangat konsisten dan patut diteladani oleh pondok pesantren yang lain dalam mensiarkan Islam. Tidak hanya itu, pondok pesantren ini juga menampung anak yatim piatu dan duafa, bahkan terintegrasi dengan pusat kuliner, arena olahraga, dan wisata alam. Menurut Sultan, hal ini menunjukkan ada kemandirian sehingga santri lebih fokus belajar di rumah tahfiz Kiai Marogan. Sementara itu, pembina Yayasan Pesantren Tahfiz Kiai Marogan, Kiai Haji Mas Agus Ahmad Fauzan menjelaskan, pengembangan pondok pesantren untuk anak yatim dilakukan dengan basis entrepreneur. Lahan pesantren seluas 2 hektar menjadi potensi dalam mengembangkan usaha produktif sebagai jihad ekonomi untuk menutup biaya operasional pembelajaran. Reporter Trisno Rusli, palpres.com. Pemirsa, lantaran gaji tidak dibayar perusahaan, Joni mengajak temannya mencuri perangkat menara telekomunikasi. Akibatnya, dua sekawan ini harus berurusan dengan anggota Polres Prabu Muli. Joni Saputra bersama rekannya Aldi terpaksa berurusan dengan anggota Polres Prabu Muli. Dua sekawan ini nekat mencuri perangkat menara komunikasi yang mengakibatkan monitor perangkat di menara tersebut mengalami gangguan sinyal. Kapolsek Cambai Ibtu Hendra Sutisna menerangkan pelaku ditangkap oleh tim elang menangkap tersangka Joni di rumahnya di Jalan Surip Gang Pagaralam, Kelurahan Pasar 2. Dari keterangan Joni, polisi mengetahui keberadaan temannya Aldi. Namun saat hendak ditangkap di rumah, Aldi sudah melarikan diri dengan mengendarai mobil. Itu kehilangan 3 modul WRFU dan 4 unit combiner yang dilakukan oleh tersangka A yang sekarang masih buron. Itu merupakan karyawan provider itu sendiri. Yang kedua, mantan karyawan dari PT provider ini yang berinisial J yang sudah kita amankan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kita hari ini, barang-barang tersebut tidak bisa diperjualbelikan ke provider lain sehingga dijual ke tempat barang rongsokan, dan nilainya yang tadinya kerugian dari PT Patteson ini 15 juta hanya dijual 17.000 di tempat barang rongsokan. Karena apa? Barang ini mempunyai email di dalam modulnya, jadi tidak bisa digunakan ke provider lain. Sementara itu, Joni mengakui perbuatannya. Aksi nekat tersebut dilakukan lantaran sakit hati diberhentikan dari pekerjaan. Selain itu, gaji selama 2 bulan juga diakui pelaku belum dibayar. Kenapa kita sampai melakukan aksi kejahatan ini? Ya, sakit hati karena kemarin gaji kita yang terakhir 2 bulan belum dibayar. 2 bulan belum bayar. Alasan pihak perusahaan? Nunggu tanda tangan dari Jakarta. Terus modus kita seperti apa? Cara kita maling itu? Masuk, angkat pintu pagar, aku cuma muka bawa modul itu ya kan, yang kawan itu dia motong kabelnya. Itu. Jadi kami langsung bawa, langsung menjual ke Loak gitu. Reporter dan juru kamera Andre, palpres.com. Bupati Empat Lawang Haji Jonci Muhammad meminta Satuan Polisi Pamung Praja yang bertugas di desa mengedepankan pendekatan humanis dan bukan kekerasan saat menjalankan tugas. Hal itu dikatakannya ketika membuka pelatihan pembinaan mental dan fisik anggota Satpol PP Desa Kabupaten Empat Lawang.
Pelatihan tersebut dilakukan selama 10 hari, diikuti sebanyak 335 anggota Satpol PP Desa Sekabupaten 4 Lawang. Pelaksanaan dibagi beberapa sesi dengan sasaran setiap Pol PP mendapatkan 2 hari pelatihan dengan instruktur dari TNI dan Polri. Program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan respek Pol PP Desa akan berlangsung selama 10 hari, mulai 2 hingga 11 November 2021 mendatang di Tebing Tinggi. Program pembinaan mental dan fisik anggota Pol PP Desa ini bertujuan untuk memberikan keamanan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan kepada masyarakat desa untuk mewujudkan 4 Lawang Madani. Pelatihan ini penting bagi Pol PP Desa agar para anggota ini paham kalau tugas yang diberikan kepada mereka adalah panggilan negara dan dalam pelaksananya harus mengedepankan pendekatan preventif dan humanis. Itu sebabnya perlu adanya pelatihan lapangan dan pelatihan di dalam kelas. Sementara itu, Kasat Pol PP 4 Lawang, Haji Muhammad Taufik mengatakan, pelatihan ini dilaksanakan selama 10 hari dibagi menjadi 5 gelombang. Setiap gelombang berjumlah 70 hingga 80 orang dengan melibatkan TNI Polri. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Ahmad Reza Thoib yang menjadi korban penganiayaan di halaman Politeknik Negeri Sriwijaya mengaku tidak ada masalah dengan para pelaku. Saat ini korban trauma atas insiden yang dialaminya akhir pekan kemarin. Aksi penganiayaan yang dialami korban Ahmad Reza Thoib menyisakan trauma. Penganiayaan yang terjadi di halaman kampus Politeknik Negeri Sriwijaya ini diakui korban tidak ada masalah dan tidak mengenal para pelaku. Reza menjelaskan saat kejadian dia sedang bermain game bersama teman-temannya. Namun datang pelaku dan langsung marah yang disertai dengan penganiayaan. Dirinya menjelaskan, aksi penganiayaan dialami korban di 3 tempat berbeda, yakni di area halaman dekat kantin, berlanjut di koridor kampus hingga depan kampus. Saat kejadian sempat ada yang melerai, tapi banyaknya orang membuat ia harus mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Kalau kejadian sebenarnya dari pandangan kami, Pak, kami itu tidak tahu apa-apa, Pak. Tiba-tiba dihantam dari dionya. Terus? Rasanya kami tuh tidak tahu apa-apa itu nah. Jadi ya kan kami ini panik. Jujur-jujuran kami ini budak rumahan, tidak banyak keluar, Pak. Cuma main game kan di situ tuh. Terus bisa mereka datang mukuli kamu itu kan pasti ada masalah. Awalnya apa masalahnya? Tidak tahu, Pak. Tidak kata masalah nih yang baru kenal hari itu, saat itulah, pas itulah. Tidak kenal itu tuh, tiba-tiba datang langsung mukuli itu. Marah-marah, hantam. Sebelum kejadian kamu tuh di situ apa kegiatannya sama termasuk? Saya lagi main game HP. Nah, setelah waktu dia datang itu dia tuh nyari siapa sih, langsung ngajarin. Iya. Karena ada obrolan di dalam video. Nggak mungkin lah langsung datang itu mukuli. Kan pasti ada ini. Kejadian awalnya itu yang di kantin itu, Pak. Yang di katanya itu yang langsung dikeroyok 4 orang. Tapi itu sebenarnya dia yang 2 datang, kami lagi nggak ngapa-ngapain, lagi main game HP. Dia tuh datang langsung bacot-bacot, marah-marah, langsung hantam kami, Pak. Kami ceritanya lagi main game HP itu tuh Di kantin. Pada hari yang itulah. Pada hari itulah. Mereka datang orang berapa? Orang 2, Pak. Orang 2, kamu? Kami berempat. Nah, masalahnya kami berempat itu ya kan kami nggak tahu apa-apa, jadi banyakan kediem, jadi takut kan ini kenapa, takut dipukul atau gimana kan. Mereka dulu yang pukul? Iya. Sebelumnya, Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Dr. Ing Ahmad Takwa mengatakan pelaku yang sudah menganiaya korban harus bertanggung jawab sesuai dengan kesalahannya. Menurut Takwa, penganiayaan tersebut dikarenakan para pelaku masih muda sebagai proses mencari jati diri. Untuk itulah, kasus penganiayaan ini bisa proses pendewasaan bagi para pelaku sehingga diharapkan bisa berpikir terlebih dahulu sebelum berbuat sesuatu. Sesuai dengan kondisi, kalau kita di sini kan tidak bisa masuk, maka 5 hari saja DO. Oh, di sini Pak. 5 hari tidak kuliah. Iya. 5 hari nggak kuliah. Tapi alpa, ya kan kalau dia ada proses kita jengok. Tapi dari kesalahannya juga akan dikaji. Kita ada dewan etik kan di Senat. Sanksi sesuai dengan apa tingkat berat ringannya dia, ya kan? Kalau dia sampai hilangnya nyawa itu yang paling berat.
Tapi ini sudah kekerasan juga termasuk di dalamnya. Nanti kita lihat apakah skorsingnya seperti apa, ya kan? Itu yang terberat bisa sampai dengan dikeluarkan, paling berat. Tapi mendidik kan tidak harus selalu begitu, ya. Maka mendidik inilah yang menjadi PR kita. Reporter dan juru kamera Kurniawan, Pavres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.